Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Ayuha talabah, syu'ba al-ahwal al-syakhsiyah fil mustawa al-khamis. Qad wasalna al-an anil mada al-fara'id. Pada pelajaran kali ini kita telah sampai pada tema al-fara'id. Mari kita baca kata untuk mengetahui beberapa artinya. Lalu kemudian kita coba terjemahkan dan beri penjelasan secukupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faraidu. Ta'rifuha. Ta'rif arrafa yu'arifu ta'rifan. Ta'rifuha. Definisi dari faraid. Ha kembali ke al-faraid. Ay al-faraid jam'u faridatin. Kata faraid ay al-faraidu jam'u faridatin. Kata faraid itu merupakan bentuk plural, bentuk jamak dari lafaz fariidhah. Wal fariidhatu ma'khudatun minal fardi bima'na at-taqdiri. Wal fariidhatu, sementara kata fariidhah sendiri ma'khudatun, diambil, terderivasi, terbentuk dari lafaz al-fardi yang bermakna at-taqdir, ketentuan atau ukuran. Yaqulullahu subhanahu. Allah berfirman, maksudnya Allah, fanisfu ma faradtum. Maka separuh dari apa yang telah engkau faradtum, apa yang telah engkau ukur, apa yang telah engkau tentukan. Kata faradtum dalam surah Al-Baqarah ayat 237 itu bermakna ai qaddartum, yakni telah engkau ukur, telah engkau tentukan. Takdir, ketentuan, juga bermakna takdir, bermakna ukuran. Qaddara yuqaddiru takdir. Faradtum ay far tadi diartikan sebagai qaddartum. Qaddara yuqaddiru takdir. Jadi kata farido ini bermakna ukuran-ukuran. Bermakna faraid tadi artinya ukuran-ukuran atau ketentuan-ketentuan. Kita bisa memaknai takdir sebagai ukuran. Wal fardu fi syar'i huwa an-nasibu al-muqaddaru lil warithi. Al fardu secara syara, tadi secara bahasa ya, diartikan secara kebahasaannya, tidak dari apa, bentuknya apa, menggunakan makna apa. Sementara fardu secara syara itu adalah an-nasibu, bagian. Ini bermakna tadi ukuran juga ya, adalah bagian al-muqaddaru yang telah diukur ya, atau yang telah ditentukan lil warithi pada ahli waris. Al-warith bermakna ahli waris. Sebuah ukuran yang telah ditentukan pada ahli waris tertentu. Wa yusamma al-ilmu biha ilmul mirathi wa ilmul faraidi. Ilmu pengetahuan tentang ukuran-ukuran tadi, tentang faraid tadi, itu dinamakan ilmu mirati, ilmu waris, wa ilmu faraidi atau ilmu faraid, ilmu tentang ketentuan-ketentuan atau tentang bagian-bagian. Masyru'iyatuha, disyariatkannya faraid. Kana al-arabu fil jahiliyati qabla al-islami yuwarrithuna ar-rijala dunan nisa'i. Masyarakat Arab pada era jahiliyah yakni dimaksudkan sebelum Islam datang, yuwarithuna memberikan hak waris ar-rijala kepada laki-laki, dunan nisa'i bukan kepada perempuan. Ya, masyarakat Arab qoblal Islam itu memberikan perpindahan harta, memberikan hak waris itu hanya kepada laki-laki, tidak kepada perempuan. Wal kibaro dunasigari, dan memberikan hak waris hanya kepada yang dewasa, tidak pada anak-anak.
Wa kana hunaka tawaruthun bil halfi. Bahkan di sana juga terdapat model saling mewarisi dengan jalan sumpah. Di masyarakat Arab itu yang dinamakan the man, dinamakan orang seutuhnya ya orang orang laki-laki ya. Karena salah satu standar di dalam masyarakat Arab jahiliyah itu memang eh, itu kemampuan seseorang itu kecakapan seseorang dalam berperang sehingga tradisi Arab jahiliyah memberikan hak waris itu ya pada orang-orang yang ada orang laki-laki yang sudah dewasa, anak kecil tidak dapat, perempuan tidak dapat. Itu tradisi waris di masa jahiliyah. Lalu turunlah ayat Al-Quran, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain. Nanti coba diartikan, dicari terjemahannya ya. Silakan diperintahkan Allah berwasiat kepada kalian fi laki-laki mithlu hadzil unsayaini seperti bagian dua orang perempuan dan seterusnya. In kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf wa li abawayhi likulli wahidin minhum as-sudus lahu waladu wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus min ba'di wasiyati yusi biha aw dain. Aba'ukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa'a. Orang tua kalian, anak-anak kalian, kalian sebenarnya tidak tahu mana yang lebih dekat memberikan manfaat pada kalian. Faridatan minallah, ketentuan ini dari Allah. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, tahu detail ayat, detail maknanya berkata keseluruhan dari surah An-Nisa ayat 11. Saya mau melanjutkan di sebab turunnya ayat asbab ayat. Wa sababun nuzuli hadhil ayati ma jaa an Jabir. Sebab turunnya sebab turunnya ayat ini adalah hadis yang datang dari Abu Hurairah. Maksudnya asbabun nuzul ayat ini adalah keterangan yang bisa kita ambil dari sahabat Jabir. Bagaimana keterangan yang ada di sahabat Jabir ini? Jabir berkata, Ja'at imra'atu Sa'din bin Rabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bibnataiha min Sa'din. Suatu ketika seorang istri dari Sa'ad bin Rabi datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bibnataiha dengan membawa kedua putrinya min Sa'adin dari Sa'ad. Faqalat, lalu perempuan tersebut, yakni istri Sa'ad tersebut berkata, Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, hatani ibnata Sa'adin bin Rabi'ah. Ini adalah dua putri dari Sa'ad bin Rabi'. Ibnata itu aslinya ibnatani ya. Ibnatani Sa'din bin Rabi. Ketika diidofakan nunnya menjadi nunnya hilang. Ibnata Sa'din bin Rabi, dua putri Sa'ad bin Rabi. Kutila abuhuma ma'aka fi Uhudin syahidan. Ayah mereka berdua, ayah dua putri ini, di saat ya, terbunuh secara mati syahid bersamamu di dalam perang Uhud. Ya. Di penerjemahannya agak dibalik syahidan bisa kutilah syahidan ya. Terbunuh secara syahid kedua orang tua orang ayah dari kedua putri tersebut terbunuh secara syahid bersamamu pada perang Uhud. Wa inna ammahuma akhadha malahuma, dan sesungguhnya paman mereka, yakni saudaranya Sa'ad bin Rabi, paman mereka berdua, paman putri ini, kedua putri ini, akhadha malahuma, mengambil harta mereka berdua. Ya karena tadi di dalam tradisi Arab jahiliyah itu pewarisan itu hanya pada laki-laki, tidak pada perempuan. Hanya pada yang dewasa, tidak pada anak-anak. Sehingga harta harta Sa'ad bin Rabi diambil oleh pamannya semua. Falam yada'lahu mamalan. Paman tersebut tidak meninggalkan harta sedikit pun. Falam yada'lahu mamalan. Wala wala yungkahan illa bimalin, dan mereka berdua tidak bisa dinikahkan kecuali dengan
harta juga. Menikah juga butuh biaya. Di riwayat yang lain ini menggunakan redaksi wala tungkahan. Faqala, lalu Rasulullah ketika mendengarkan aduan dari Imra'ah Sa'ad bin Rabi, dari istri Sa'ad bin Rabi, lalu kemudian menjawab, yaqdillahu fi dzalik. Allah akan menentukan terkait dengan urusan ini. Karena ini berkaitan dengan tradisi turun-menurun mengenai proses pewarisan itu hanya pada laki-laki, tidak pada perempuan, hanya pada dewasa, tidak pada anak. Sementara Allah membawa risalah kesetaraan, risalah tentang pewarisan yang lebih adil, eh, dengan menganggap beberapa keluarga terdekat itu sebagai al-waris, sebagai ahli waris. Tapi Rasul tidak langsung menjawab. Rasul menunggu ketentuan dari Allah. Yaqdillahu fi dzalik. Di redaksi yang lain menggunakan sayaqdillahu fi dzalik. Fanazala ayatul mawarid, lalu turunlah ayat tentang warisan tadi. Fa'arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ammihima. Lalu Rasul mengutus seseorang kepada hambanya. Di redaksi yang lain ada rasulnya, kata kalimat rasulnya itu double. Fa'arsa Rasulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulahu. Saya lupa ya. Jadi Rasul mengutus utusannya. Kan Rasul itu bermakna utusan. Ya. Fa'arsa Rasulu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana saya lupa ya. Tapi yang jelas Rasul mengutus seseorang kepada paman paman kedua perempuan tadi, paman kedua anak perempuan tadi, ya ini saudaranya Sa'ad bin Rabi maksudnya. Faqala, lalu berkata, utusan tadi berkata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utusan Rasul tadi berkata, "A'ti ibnatai Sa'din ats-tsulutsaini." Berilah kedua putri Sa'ad sulutsaini, 2/3. Ini ibnatai ini juga aslinya ibnataini. Ibnataini Sa'din, ketika diidhofakan nunnya menjadi hilang. Ibnatai Sa'din, bukan ibnataini Sa'din. Karena dalam idhofah nun dan tanwin itu menjadi hilang. Dalam kaidah bahasa Arab, walil mudhafi asqid tanwina au nunahu ka ahlukum ahluna. Ketika dalam suasana mudhaf idhofah ya, itu asqid tanwina au nunahu, disuruh untuk menggugurkan tanwin sama nun. Ibnatai ini Sa'din kemudian menjadi ibnatai Sa'din. A'ti ibnatai Sa'din, berilah kedua anak perempuan Sa'ad ini ini 2/3. Wa ummahuma, dan berilah ibu mereka berdua atumuna 1/8. Nah, ini kemudian menjadi titik titik balik atau titik awal dari perbedaan tradisi pewarisan yang ada di Islam dan qabla Islam, sebelum Islam. Kalau sebelum Islam perempuan tidak dapat, ya, anak kecil tidak dapat. Ya, sekarang anak kecil meskipun itu perempuan tetap dapat selesai 2/3. Wa ummahuma, dan ibu mereka berdua, yakni zaujatu Sa'ad bin Rabi atau imra'atu Sa'ad bin Rabi, tetap mendapatkan juga, mendapatkan 1/8. Wa ma baqiya fauhalak, dan sisanya adalah milikmu. Rawahul khamsah illa an-Nasa'i. Hadis diriwayatkan oleh 5 perawi kecuali Imam An-Nasa'i. Jadi sebenarnya ada 4 ini ya. Tapi dalam ilmu hadis memang ada beberapa singkatan. Kalau khamsah itu ditujukan kepada pemilik kitab Sunan. Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, dan satu Musnad Ahmad bin Hanbal. Ya, saya ingat lagi. Berarti ini diriwayatkan oleh 5 orang perawi kecuali An-Nasai. Maka 5 orangnya adalah Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan Musnad Ahmad bin Hanbal. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Silakan mempelajari kembali kata, lalu kemudian bentuk kata, tasrifnya, tarkibnya, juga
penjelasannya, terutama yang di ayat tadi, silakan dicari. Semoga bermanfaat. Dari saya, billahi bisa bilal haq, wastaqbil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.